Menjalani kehidupan di muka bumi ini, terkadang manusia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun, mereka yang jikalau tertimpa sebuah musibah berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka yang jikalau tertimpa musibah bersabar akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat kebaikan, maka dia akan diuji. Bahkan para nabi dan para rasul, mereka juga mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mereka adalah orang-orang yang paling berat, paling besar mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia yang paling besar mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi, kemudian orang-orang yang derajatnya setelah para nabi, dan kemudian orang-orang yang derajatnya setelahnya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mendapatkan ujian berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menyembelih putranya. Bagaimana dengan ujian Nabi Allah Ayyub alaihissalatu wassalam yang sakit dalam waktu yang cukup lama, dan juga bagaimana ujian yang dialami oleh manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Di usianya yang masih kecil kehilangan ibunya. Kemudian di usia yang masih kecil pula kehilangan kakeknya. Nabi Muhammad di usia yang masih kecil sudah mendapatkan musibah yang besar, yaitu kehilangan orang-orang tercintanya. Dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendidikan yang sangat berat. Tidak hanya itu, bahkan ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujian yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih berat. Beliau dimusuhin oleh kaumnya, beliau dicaci, dimaki, disakiti. Bahkan setelah menjadi nabi pun beliau masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehilangan orang-orang tercintanya. Sayyidah Khadijah wafat dan Nabi Muhammad masih hidup. Setelah itu paman tercinta beliau yang merawat beliau dari kecil, Abi Thalib, meninggal dunia. Sehingga tahun tersebut disebut dengan tahun kesedihan karena banyaknya ujian yang menimpa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan putra dan putrinya di masa hidup beliau, kecuali Sayyidah Fatimah Zahra yang wafat setelah wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putra beliau yang terakhir Ibrahim di usia yang masih kecil, masih bayi, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Anas ibn Malik meriwayatkan ketika Ibrahim dalam keadaan sakaratul maut, ia dipeluk oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kemudian berkata, sesungguhnya hati ini bersedih dengan berpisahnya kami denganmu wahai Ibrahim, dan kedua mata ini meneteskan air mata. Akan tetapi kami tidak mengucap kecuali yang diridhai oleh Tuhan kami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah kehidupan para nabi dan para rasul, yang mana mereka mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kedudukan mereka semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Seorang muslim itu tidak tertimpa sebuah keletihan atau kesusahan, tidak ditimpa sebuah penyakit, tidak ditimpa sebuah kegelisahan, kesedihan, rasa sakit, kegundahan,
bahkan sebiji duri yang menusuk dirinya, kecuali dengannya kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, di balik sebuah ujian ada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Diampuni dosa-dosanya orang yang tertimpa musibah, baik itu musibahnya besar ataupun musibahnya kecil. Karena dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, seorang muslim itu tidak tertimpa rasa sedih atau kelelahan atau penyakit yang menimpa dirinya, kegelisahan, bahkan sebiji duri yang menusuk dirinya, kecuali apa? Dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para ulama menjelaskan kepada kita, dosa-dosa yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, seseorang tetap diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini perlu kita ukir di dalam hati kita, sehingga ketika kita mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kembali mengingat apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tertimpa sebuah musibah terkecuali kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya kita mengingat hadis ini saat kita tertimpa musibah, agar kita lebih lapang dada dan bersabar atas musibah yang Allah turunkan kepada diri kita. Misal kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa sakit yang menimpa tubuh kita, entah itu kita sedang flu, sedang batuk, atau sedang pusing. Selain kita berobat, meminum obat supaya sembuh, kita pikirkan kembali hadis Rasulullah. Di balik rasa pusing ini, di balik batuk yang saat ini sedang ada pada diri saya, terdapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak mencaci sebuah penyakit dan supaya kita tidak berontak dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Atha Ibnu Rabah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Ibnu Abbas pernah berkata kepada dirinya, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau pun menjawab, mau. Maka Ibnu Abbas mengatakan, itu wanita yang berkulit hitam. Dahulu dia pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, aku ini memiliki penyakit epilepsi atau ayan. Dan jikalau penyakitku ini sedang kambuh, maka auratku tersingkap, terbuka ya Rasulullah. Doakanlah saya ya Rasulullah. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan dua pilihan kepada wanita tersebut. Jikalau engkau mau, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar engkau diberikan kesembuhan oleh Allah. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Namun kalau kau mau, bersabarlah, maka bagimu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita tersebut tidak berpikir panjang, langsung menjawab kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, asbir, saya bersabar. Namun doakan saya ya Rasulullah, jika penyakit ini kumat, aurat saya tidak tersingkap. Maka didoakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat imbalan bagi seseorang yang ditimpa sebuah musibah berupa penyakit, kemudian dia bersabar. Imbalannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.